bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang sulit dan tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang disebut malang, ternyata Allah bekerja lewat peristiwa-peristiwa itu. Nah, upacara jalan salib sesungguhnya kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya membantu kita untuk menemukan titik-titik di mana perjumpaan pribadi personal dengan Allah yang maha baik terjadi. Shalom, salve, para pemirsa di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan Komsos Keuskupan Manokwari Sorong dalam program Ruang Katekese, Ruke, bersama dengan saya, Pastor Septo Trifon Polii. Hari-hari ini kita sedang ada dalam masa Prapaskah, masa puasa Prapaskah, dimulai dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu yang lalu, tanggal 18 Februari, dan nanti kita akan memuncaki seluruh masa ini dengan perayaan Paskah pada tanggal 5 April mendatang. Hari-hari ini kita sedang ada dalam masa Prapaskah. Nah, banyak orang berpikir bahwa pada waktu penerimaan abu saya harus hadir ke gereja, datang ke gereja. Kenapa? Wah, ini ada pengampunan dosa. Nah, para pemirsa yang terkasih, paham-paham keliru seringkali terjadi di sekitar masa pantang dan puasa Prapaskah ini. Antara lain yaitu penerimaan abu. Orang berpikir penerimaan abu akan membawa orang pada pengampunan dosa. Tidak. Kitab Nabi Yoel mengatakan, koyakkanlah bukan bajumu tetapi hatimu. Kita bisa bercermin dari orang-orang di Niniwe. Karena pewartaan Nabi Yunus, maka mereka memberi diri untuk bertobat. Raja turun dari tahtanya memakai kain kasar, duduk di atas tanah, ditaburi abu di kepalanya. Tanda pertobatan. Penerimaan abu pada hari Rabu Abu bukanlah tanda pengampunan dosa, tetapi tanda saya mau bertobat, saya mau memperbaharui diri, saya mau memperbaiki diri dari dalam, dari sisi batin, dari sisi penghayatan hidup. Oleh sebab itu, penerimaan abu itu merupakan tanda mau memperbaharui diri. Baiklah bahwa orang memulai dengan sikap batin yang positif, yaitu saya mau bertobat, saya mau memperbaiki diri. Itu merupakan tanda-tanda baik. Nah, kita tahu bersama kitab suci memberikan kesaksian bahwa ada 3 kebajikan hidup orang-orang beragama. Pertama, bersedekah, berderma. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga adalah berpuasa. 3 kebajikan hidup ini membantu orang untuk menghayati dengan lebih baik, tapi juga menjadi ekspresi hidup beriman. Maka dalam agama-agama, bahkan jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum keyahudian, telah ada kebiasaan untuk bersedekah, berdoa, dan berpuasa. Tapi sedekah kita, doa-doa kita, dan puasa kita mendapatkan arti yang lebih istimewa. Karena lewat jalan itu, demikian iman kekristenan menghayatinya, lewat jalan-jalan itu kita bukan hanya mengejar pengudusan diri secara pribadi. Kita bukan hanya mengejar kekudusan personal kita masing-masing. Tapi lewat ini, iman
juga dinyatakan bahwa iman berdimensi sosial. Maka sedekah, doa, dan pantang dan puasa kita dalam rangka Prapaskah ini haruslah berdimensi sosial. Artinya dampak-dampaknya dialami juga oleh orang-orang lain. Maka diharapkan dalam masa puasa ini kita berdoa lebih banyak dari biasanya. Kalau biasa berdoa sehari 5 kali, dalam masa Prapaskah ini berdoa lebih dari 5 kali. Kalau ada orang yang berdoa hanya sekali dalam sehari, dalam masa Prapaskah ini berdoa lebih dari sekali dalam sehari. Bersedekah atau berderma. Biasanya kita berderma hanya yang ini saja. Dalam masa puasa Prapaskah ini kita berderma atau bersedekah lebih banyak dari itu, lebih sering dari yang biasa kita lakukan. Demikian juga dengan puasa. Ada orang yang tidak pernah berpuasa. Nah, puasa kita harus dibuat. Kalau sudah biasa membuat, ya sekarang buat lebih banyak dari yang biasanya. Tapi Bapak Ibu dan pemirsa di mana saja berada, kita perlu berhati-hati. Ada macam-macam puasa. Ada puasa demi kelangsingan tubuh, demi kecantikan tubuh. Ada puasa karena dokter larang, tidak boleh makan ini ya, tidak boleh makan ini. Nanti kolesterol naik, nanti asam urat naik, nanti kamu cepat mati. Itu puasa medis. Mungkin kita bisa menambahkan jenis-jenis puasa dan pantang tertentu. Oh, saya punya orang tua bilang saya tidak boleh makan ikan jenis ini atau hewan jenis ini. Yaitu puasa kultural. Kita berpuasa dalam masa Prapaskah ini bukanlah salah satu dari puasa-puasa yang tadi. Bukan juga salah satu dari pantang-pantang yang tadi. Ini puasa religius, bukan puasa kesehatan. Ini puasa religius, bukan puasa kultural. Ini puasa religius, bukan demi kecantikan atau kelangsungan, kegantengan atau bentuk tubuh. Bukan. Puasa religius dihayati di luar dari jenis-jenis puasa yang lain. Maka kita menyebutnya pantang dan puasa Prapaskah. Pantang dan puasa Prapaskah menjadi kesempatan untuk mengalami perjumpaan secara istimewa dengan Allah dan dengan sesama manusia. Puasa dan pantang kita selalu berdimensi sosial. Bagaimana konkretnya dalam pelaksanaan? Dalam pelaksanaannya adalah orang berpantang, orang berpuasa membawakannya juga dalam doa. Dan apa yang dipuasakan, apa yang dipantangkan, itulah yang disedekahkan, itulah yang didermakan. Untuk apa? Dana yang terkumpul dimaksudkan untuk membantu mereka yang sungguh sangat berkebutuhan, mereka yang miskin, tersisih, terlantar, dan sangat membutuhkan pertolongan. Maka gereja mengorganisir dana yang ada dan diatur sesuai dengan mekanisme-mekanisme yang telah berlaku dalam pelbagai bentuk, baik di tingkat keuskupan maupun di tingkat KWI, untuk maksud solidaritas antar keuskupan ataupun untuk membantu saudara-saudari yang sedang ada dalam bencana. Semua itu diatur dalam koridor-koridor yang dipertanggungjawabkan baik secara iman maupun secara finansial. Nah, para pemirsa, saudara-saudari yang terkasih di mana saja Anda berada, dalam masa puasa Prapaskah ini kita diajak juga untuk berdoa lebih banyak. Maka ada satu kebiasaan, yaitu melakukan
upacara jalan salib pada setiap hari Jumat sore. Upacara jalan salib sudah biasa kita buat, bisa memakai buku Mada Bakti, Puji Syukur, atau dari sumber-sumber lain yang resmi. Ini merupakan apa yang disebut dengan olah kesalehan. Ada olahraga, ada olah otak. Nah, ini olah kesalehan. Kesalehan hidup kita dibantu untuk dibentuk, disehatkan, digerakkan untuk membangun kepekaan, pengalaman akan Allah dalam hidup sehari-hari kita. Bahwa lewat peristiwa-peristiwa yang sulit dan tidak mengenakan, peristiwa-peristiwa yang disebut malang, ternyata Allah bekerja lewat peristiwa-peristiwa itu. Nah, upacara jalan salib sesungguhnya kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, membantu kita untuk menemukan titik-titik di mana perjumpaan pribadi, personal dengan Allah yang maha baik terjadi. Oleh sebab itu, dalam upacara jalan salib, buatlah jalan salib dengan sebaik-baiknya. Jangan mengeluh dengan berdiri, berlutut, berdiri, berlutut berulang-ulang kali dan mengatakan capek. Di gereja-gereja tertentu, berkaitan dengan tercukupnya pelayan imam, maka diselenggarakan juga perayaan Ekaristi. Nah, perayaan Ekaristi pada hari Jumat seringkali dilangsungkan langsung sesudah jalan salib. Memang ada gereja-gereja tertentu yang melakukan misa pagi, jalan salib sore. Tapi di tempat-tempat yang lain, upacara jalan salib langsung ditutup dengan perayaan Ekaristi. Semua ini baik adanya, tetapi kadangkala ada yang memakai jalan pintas, shortcut. Sesudah upacara jalan salib selesai, kita lanjutkan dengan bagian persiapan persembahan. Nyanyian kolekte, bawa roti dan anggur. Nah, ada satu kesalahan besar secara liturgis dalam hal-hal seperti ini. Pertama, upacara jalan salib merupakan kegiatan pada level devosional. Misa merupakan upacara liturgi resmi. Liturgi lebih tinggi dari devosi. Kegiatan-kegiatan devosional tidak pernah akan setara atau bahkan melebihi upacara liturgi. Yang kedua, dalam pedoman umum Misale Romawi disebutkan bahwa perayaan Ekaristi terdiri dari dua bagian yang tidak pernah boleh diubah, dihilangkan, atau ditukar tempat. Pertama, liturgi sabda. Yang kedua, liturgi Ekaristi. Dua bagian ini merupakan dua bagian pokok yang tak ada satu orang pun yang boleh mengubahnya, menghilangkan, atau menggantikannya. Dua bagian ini kemudian ditambahkan dengan apa yang disebut ritus pembuka dan ritus penutup. Nah, bagian ritus pembuka dan ritus penutup boleh dimodifikasi untuk jenis-jenis upacara tertentu. Lihat saja upacara Minggu Palma misalnya, atau Vigili Natal misalnya, ritus pembuka itu dimodifikasi. Atau pada upacara pemakaman, ritus penutup bisa dimodifikasi. Tapi bagian inti liturgi sabda dan liturgi Ekaristi tidak boleh. Nah, seringkali orang bertanya karena merasa aneh ketika masuk di satu gereja tertentu, selesai jalan salib langsung dilangsungkan dengan bagian persembahan, persiapan persembahan Ekaristi. Secara liturgis
ini tidak boleh terjadi. Karena aturan liturgi gereja memang mengatur tak seorang pun dan tidak ada instansi apapun yang bisa mengubah dan boleh mengubah susunan misa. Liturgi sabda tetap liturgi sabda, tidak bisa diganti atau disamakan dengan upacara jalan salib. Demikian para pemirsa, saudara-saudari di mana saja Anda berada, semoga ini boleh menjadi suatu pencerahan bagi kita bahwa kegiatan devosional jalan salib lebih rendah tingkatannya dari upacara liturgi resmi gereja. Para pemirsa, khususnya di Keuskupan Manokwari Sorong, dalam tahun 2026 ini, Keuskupan Manokwari Sorong mengeluarkan surat Gembala Prapaskah dengan mengambil judul supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, berinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 16. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalimat kitab suci ini sangat rawan untuk dipahami secara keliru. Di mana letak kekeliruan cara pandang dan pemahaman orang? Yaitu seolah-olah menekankan aspek yang kelihatan dan terlepas dari penghayatan hidup dan maksud religius yang sebenarnya. Orang menempatkan diri pada hal-hal yang kelihatan supaya dinilai baik dan lupa pada akar-akar religius yang sesungguhnya. Bukan itu maksud. Kalimat dalam Injil Matius bab 5 ayat 16 ini mau mengajak kita sebenarnya pada intinya hidup kita merupakan panggilan untuk memberikan kesaksian kepada orang lain tentang kasih Allah yang begitu besar, perbuatan-perbuatan besar Allah dalam hidup pribadi kita. Maka contoh, teladan baik, kesaksian hidup yang baik haruslah diwartakan, harus dilihat oleh orang supaya dicontohi. Maka pengalaman batin akan perjumpaan personal dengan Allah itulah yang ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan baik, amal kasih dan kesaksian hidup. Itu maksud dari kutipan Injil Matius bab 5 ayat 16 yang menjadi judul dari surat Gembala Prapaskah 2026 Keuskupan Manokwari Sorong. Kita semua dipanggil untuk memberikan kesaksian. Anda ingat dalam hidupmu sehari-hari, perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan, aktivitas meskipun kecil dan sederhana dan barangkali dianggap sepele, dipublikasikan, difoto, diselfie, didokumentasikan, dikomentari di macam-macam media sosial dengan pelbagai platform yang ada. Demikianlah kesaksian-kesaksian iman, perbuatan-perbuatan baik kita yang lahir dari pengalaman pribadi dengan Allah, pengalaman iman dalam Allah, itulah yang harus dipersaksikan, ditunjukkan kepada orang-orang lain. Supaya apa? Supaya dengan melihat perbuatan-perbuatan yang baik itu, orang terbantu memuji Allah, orang terbantu memuliakan Allah, orang terbantu untuk mencontoh dalam hidup. Satu bahaya besar dalam dunia kita adalah kita melihat contoh yang salah, yang keliru, dan itulah yang kita buat. Kita pikir itu benar. Banyak orang seringkali membuka Google, mesin pencari, orang bertanya kepada AI, Artificial Intelligence, tentang satu pokok tertentu. Mereka memberikan informasi berdasarkan data yang tersimpan. Mereka memberikan informasi berdasarkan data yang mereka terima.
Kalau data yang diterima itu buruk, maka informasi yang diberikan pun buruk. Kita kalau melihat contoh yang buruk, maka kita pun ikut contoh yang buruk. Mari kita bercermin dari Injil Matius bab 5 ayat 16, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan orang-orang memuji Allah di sorga. Maka dalam masa puasa Prapaskah ini, berilah kesaksian hidup yang baik, contoh-contoh yang baik yang lahir dari pengalaman pribadi akan Allah. Semoga Prapaskah, semoga puasa Prapaskah kita ini menjadi suatu puasa Prapaskah yang terpuji dan teruji dan terpuji. Selamat menjalankan puasa Prapaskah. Jangan lupa bersedekah lebih banyak, berdoa lebih sering, dan berpantang dan berpuasa setiap waktu. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mencintai dan mengasihi saudara. Shalom, salve.